Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 mata ingin mempresentasikan yang berjudul lebak. Dua ada Firdaus Indaredani, yang ketiga ada Abdul Aziz, yang keempat ada Selisonia, dan yang kelima ada Fania Nurfadilah. Untuk penjelasan yang pertama tentang hadis yang disampaikan oleh Freda, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hadis riwayat Al-Bukhari mengenai tentang penyakit pasti ada obatnya. Di sini saya mengambil halaman 5246 hadis riwayat Bukhari, yaitu Hadatsana Muhammad bin Mutassana, hadatsana Abu Ahmad Zubairi, hadatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husaini qala hadatsani Ata'un bin Abi Rubahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifa'ah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata menceritakan kepadaku Ata bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya atau obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5246. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut, yaitu pada kitab Sunan Abu Dawud halaman 3357, Sunan Ibnu Majah 3429, Sunan Ibnu Majah lagi di halaman 3430, Musnad Ahmad halaman 3397 sampai Musnad Ahmad halaman 22074. Hadis ini sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari, sumbernya dari Saudi Arabia, Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah li An-Nasir tahun 1998, halaman 1116. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Freda yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu tentang syarah hadis yang disampaikan oleh Seli. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu syarah hadis atau penjelasan mengenai hadis tersebut. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna, di antaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Riwayat lain dari Usama bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobatlah tidak meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian penjelasan mengenai hadis tersebut. Dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Seli yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu tentang kisah hadis yang akan disampaikan oleh Ajis. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kisah-kisah Rasulullah mengenai hadis ini. Pada satu waktu, ada seseorang yang sakit perut sehingga sering buang air besar. Saudaranya pun mengadu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, suruh dia minum madu. Setelah itu ia kembali meminum madu. Hingga 3 kali. Namun sakitnya semakin parah. Pada saat minum madu yang keempat, dia kembali kepada Rasulullah.
Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata hal yang sama. Nabi memerintahkan agar saudara lelaki itu untuk meminum madu. Rasulullah pun bersabda, Allah benar dan perut saudaramu berdusta. Ia pun meminumkan madu lagi kepada saudaranya dan akhirnya sembuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim, At-Tirmizi dan Ahmad. Selain madu, kurma jenis ajwa yang berasal dari aliyah mengandung obat atau sebagai penawar racun apabila dikonsumsi pada pagi hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjamin orang yang mengonsumsi 7 butir kurma ajwa akan terhindar dari sihir. Para ulama juga berpendapat hadis tentang kurma ajwa ini terbatas pada kurma yang dihasilkan dari perkebunan aliyah, perkebunan atau kampungan daerah yang tinggi di arah Madinah, Jazirah Arab bagian tengah, atau perkebunan dataran rendah Madinah arah Tilama. Menurut Al-Qadiyat, daerah aliyah yang paling dekat sejarak 3 mil dan yang paling jauh 8 mil dari Madinah. Syarih Sahih Muslim An-Nawawi. Habatus sauda atau jintan hitam juga menjadi obat yang rutin dikonsumsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habatus sauda mengandung obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada lagi juga 3 jenis tumbuhan yang dikonsumsi Rasulullah untuk pengobatan, yakni kamah atau cendawan. Menurut hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda mengenai kamah yang termasuk man atau sejenis tumbuhan dan airnya sebagai obat mata. Rasulullah menyampaikan kamah diiringi dengan penjelasan tentang kurma ajwa. Dan kurma ajwa berasal dari surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kepada mereka yang demam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengobatinya dengan air. Rasulullah bersabda, demam berasal dari panasnya jahanam, maka redakanlah dengan air. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Meski demikian, Rasulullah mengatakan kepada penderita demam agar tidak mencaci dan mencerca penyakitnya. Panasnya tubuh karena demam merupakan cara Allah menghapus kesalahan-kesalahan manusia, sebagaimana hembusan perapian pada pandai besi menghilangkan kotoran pada besi. Rasulullah juga melakukan tindakan untuk pengobatan. Salah satu yang populer adalah dengan berbekam. Rasulullah berbekam dan memberi imbalan kepada jasa tukang bekam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bekam di kedua sisi badannya, di samping leher dan di bahu depan. Beliau melakukan bekam dalam kurun waktu 17, 19, dan 21 hari. Dari Ibnu Majah radhiyallahu anha ia berkata, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang malam Isra. Malam Isra saat beliau menunaikan perjalanan di malam hari, bahwa tidaklah beliau melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka menyuruh beliau dengan mengatakan, perintahlah umatmu untuk melakukan bekam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Pengobatan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW yakni kai atau menempelkan besi panas pada daerah yang terluka. Meski demikian, Rasulullah tidak menyukainya karena menimbulkan rasa sakit. Karena itu Imam An-Nawawi mengungkapkan pengobatan kai menjadi pilihan terakhir karena menghasilkan rasa sakit yang sangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang obat yang menimbulkan mudorot. Tariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar. Beliau pun melarangnya. Pertanyaannya serupa diulang dengan jawaban yang sama. Lantas Tariq berkata kepada Rasulullah, wahai Nabiullah, khamar itu bisa menjadi obat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak akan tetapi khamar itu penyakit. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah.
kurang lebih kisah Rasulullah dan hadis yang berhubungan kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul Aziz yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Fania. Kepadanya dipersilahkan. Fania, nggak ada suaranya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kesimpulan. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu bahwasannya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia. Dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Mungkin kesimpulannya segitu aja. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, presentasinya sudah selesai. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, untuk satu orang penanya aja, dan sebutkan namanya. Baik, sambil nunggu pertanyaan, kita ini dulu ya, foto dulu. Semuanya diharapkan on kamera ya, buat dokumentasi. Ajis, tolong difoto ya. Bentar ya, daripada on cam. Iya, sambil menunggu yang lain. Ya, mungkin langsung saja kali ya. Ya, 1, 2, 3 langsung aja. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah datang dan ikut berpartisipasi juga dalam pemaparan ini. Aduh.
Ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum Zoom-nya waktunya Habis sudah habis. Berapa menit lagi, Jis, waktunya? Kayaknya masih lama dah. Yang- Terus kalau nggak gimana? Ya mau selesai nggak masalah. Ya. Baik. Sebentar. Dan Oh yang ya. disampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut PKM kelompok 5 mata kuliah hadis tarbawi. Semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.